Rita adalah seorang janda yang mewarisi usaha ayam kipas dari almarhum suaminya. Usahanya sangatlah ramai. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ragu buat beli ayam kipas buatanku. Rasanya gurih loh, bentuknya unik kayak kipas dan harganya juga ramah di kantong. Dijamin deh bikin ketagihan kalau udah sekali nyoba. Wah, Bu Rita, sejak suami ibu itu sudah nggak ada, aku lihat ibu itu makin rajin jualan ya. Buktinya sekarang lapak ayam kipas ini semakin ramai dan banyak orang antri untuk merasakan cita rasa ayam kipas yang katanya bikin nagih dan berbeda dari ayam goreng lainnya. Iya Pak, semua ini demi melanjutkan usaha peninggalan almarhum suamiku. Karena aku nggak mau usaha ini mati gitu aja. Jadi aku terus berusaha melayani dengan sepenuh hati biar pelanggan betah dan mau balik lagi beli di sini. Kalau soal rasa mah saya teh percaya sama Bu Rita. Soalnya tiap kali saya beli di sini ayam kipasnya tuh selalu kriuk dan lembut di dalam. Apalagi bumbunya teh meresep sampai ke tulang, bikin betah pisan dan gak bosen. Nah itu dia Bu, aku selalu jaga kualitas ayam kipas ini. Karena menurutku kalau pelanggan puas maka rezeki bakalan datang dengan sendirinya. Makanya aku selalu masak dengan teliti dan penuh perhatian supaya semua orang senang. Rita, kalau boleh tahu isi ayam kipas resep aslinya itu dari almarhum suami ibu atau ibu sendiri yang kembangkan sendiri sampai bisa sesukses sekarang ini? Karena menurutku rasa dan bentuknya itu benar-benar beda dari yang lain. Betul banget Pak, awalnya resep ini warisan dari suamiku, tapi aku kembangkan dengan caraku sendiri. Jadi ayam kipas yang Bapak dan Ibu makan hari ini adalah hasil racikan cintaku untuk menjaga usaha ini tetap hidup. Ya ampun Bu Rita, kalau lihat ramainya begini ya saya itu yakin usaha ayam kipas ibu itu bisa semakin besar lagi. Bisa buka cabang di pasar sebelah atau bahkan di kota. Soalnya orang itu pasti suka dengan rasa yang unik ini. Amin ya Pak, doain aja semoga usaha ayam kipas ini terus maju dan bisa dikenal lebih banyak orang. Karena aku emang bercita-cita buat lapak kecil ini jadi lebih besar suatu hari nanti. Keesokan harinya saat di pasar, Rita pergi ke penjual daging ayam langganannya. Assalamualaikum Parto. Wah, rame banget ya lapak kamu hari ini. Aku datang kayak biasa buat beli ayam seger nih buat usaha ayam kipasku. Semoga dagangan kamu laris juga ya. Waalaikumsalam Bu Rita. Ya alhamdulillah lumayan ramai lah. Tak kebetulan juga tadi Bu Kia lagi-lagi pilih ayam. Memang rezeki pedagang kalau dari pasar mah ramai seperti ini. Jadi bisa saling untung aja. Bu Rita, ternyata kita ketemu lagi di sini. Aku baru aja selesai pesen ayam buat masakan di rumah dan rencananya malam ini mau goreng ayam pakai resep keluarga. Oh iya Bu Kia, seneng banget deh ketemu pelanggan setia di tempat kayak gini. Aku langsung aja ya Parto, tolong siapin ayam sebanyak 30 kilo. Soalnya aku butuh nih buat stok jualan hari ini. Baik Bu Rita, ayam 30 kilo sudah aku timbang dan total harganya menjadi Rp800.000 ya. Silakan diperiksa dulu timbangannya supaya tidak ada kesalahpahaman. Hah? 800.000? Kok bisa mahal banget sih Parto? Padahal baru beberapa hari yang lalu aku beli jumlah yang sama dan harganya cuma 300.000. Ini kenaikan harga macam apa? Ibu Rita, memang benar sekarang harga ayam naik tajam. Semua pedagang kena dampaknya, bukan hanya saya. Jadi wajar kalau harganya itu jadi lebih mahal dibanding kemarin. Betul Bu Rita, saya juga merasakan hal yang sama. Belanja ayam untuk kebutuhan rumah tangga sekarang terasa berat karena kenaikan harganya. Jadi bukan hanya ibu yang keberatan. Tapi aku ini kan pelanggan setia di lapak kamu Parto. Masa iya kamu gak bisa kasih diskon dikit? Paling gak biar aku bisa untung buat jualan nanti. Kan aku belinya rutin. Maaf Bu Rita, kalau untuk diskon aku sih tidak bisa ya. Karena modalnya saja sudah tinggi banget. Kalau aku itu turunkan harga, aku sendiri yang rugi. Jadi aku itu harus tetap jual sesuai pasaran aja deh. Aduh Parto, masa kamu tega sih sama aku? Aku tuh sering tahu belanja di sini. Bukannya seharusnya pelanggan setia dapat keringanan harga ya? Bu Rita, menurut saya ibu terlalu memaksa kehendak. Semua orang juga sama dapat kenaikan harga. Jadi nggak adil kalau ibu minta perlakuan khusus hanya karena sering belanja. Aduh, kalau gitu aku nggak jadi beli banyak deh. Ya udah Parto, aku putusin beli 10 kilo aja. Daripada aku rugi terlalu besar, ya mau gimana lagi. Aduh, Bu Rita, tadi bilangnya banyak banget. Ternyata ujung-ujungnya cuma 10 kilo. Benar-benar banyak bicara tapi belinya sedikit. Lucu sekali jadinya.
Udahlah, aku males debat lebih lama. Aku bayar ayam 10 kilo ini dan lebih baik aku pulang aja daripada kepalaku tambah pusing dengar komentar kalian. Malam harinya saat Rita sedang mengelola daging ayamnya, dia berpikir keras bagaimana caranya agar dia tetap untung banyak meskipun harga ayamnya melambung tinggi. Aduh, jadi beginilah nasibku malam ini. Di depan mataku cuma ada 10 kilo daging ayam, hasil dari tawar-menawar panjang dan melelahkan sama Parto tadi siang. Padahal biasanya aku bisa bawa pulang 30 kilo buat stok dagang. Rasanya aneh banget lihat timbangan daganganku tinggal segini. Soalnya aku udah biasa lihat tumpukan daging dan banyak banget yang bikin hati senang. Tapi aku nggak bisa nyerah gitu aja. Aku harus mikir caranya biar daganganku tetap laku keras meskipun modalnya tipis. Apa mungkin caranya adalah dengan mainin di adonan ya? Aku bisa perbanyak campuran tepung dalam setiap adonan ayam kipas. Terus dagingnya aku bisa pakai lebih sedikit dari biasanya. Jadi meskipun dagingnya dikurangin, bentuk daganganku tetap kelihatan gede dan menyenangkan di mata pembeli. Kalau aku bisa jalanin ide ini dengan mulus, aku yakin keuntungan tetap bisa aku jaga. Semakin banyak tepung yang aku pakai, semakin sedikit daging yang keluar. Dan itu artinya aku bisa tetap meraup untung besar tanpa harus keluar biaya tambahan. Keesokan harinya Rita kembali berjualan, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dari jualannya. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan mampir lagi ke lapak ayam kipas saya. Rasanya tetap gurih, kriuk, dan bikin nagih loh. Jangan sampai kehabisan, karena stok hari ini terbatas banget. Bu Rita, ini teh kenapa ya ayam kipas yang saya beli di sini isinya kebanyakan tepung, dagingnya teh tipis pisan sampai nggak kerasa. Padahal biasanya porsinya teh selalu pas dan seimbang. Bener toh kuwi, aku yo kerasa aneh saka gigitan pertama wae wis kerasa. Tepungnya kendel banget, daging piti kemung secuil. Iki jelas bedo karo sing biasane ibu jual. Aduh, ibu, bapak, jangan salah paham dulu ya. Aku tetap jaga kualitas dagangan kok. Mungkin kalian kebetulan aja dapat bagian ayam yang tepungnya agak tebal, tapi rasanya tetap enak kan? Tapi bukan hanya soal rasa, Bu rasanya, Bu Rita. Masalahnya kami ini semua merasa tertipu. Harga yang biasanya 10.000 per porsi sekarang tiba-tiba melonjak jadi 20.000 aja. Padahal isi dagingnya malah lebih sedikit loh ini. Aku terpaksa Pak naikin harga karena biaya bahan baku tuh naik tajam. Kalau nggak gitu aku bisa rugi besar. Aku juga butuh keuntungan buat bertahan hidup. Jadi wajar aja kalau harganya harus menyesuaikan. Naik harga boleh saja Bu Rita, tapi harus diimbangi kualitasnya juga. Ini malah sebaliknya, kami bayar lebih mahal, tapi yang kami dapat hanya tepung tebal dengan sedikit sekali daging ayamnya. Saya teh pelanggan setia di sini dari dulu, tapi baru kali ini saya teh ngerasa kecewa pisan. Jangankan mau tambah beli, satu porsi aja teh udah bikin kesel karena rasanya jelas beda dan harganya teh terlalu mahal. Aduh, jangan gitu dong Bu. Coba dengerin penjelasan aku dulu. Aku sebenarnya nggak punya pilihan lain. Soalnya kalau aku turunin harga, aku bakalan rugi. Tapi kalau nggak aku akalin pakai tepung, daganganku nggak bakalan cukup banyak. Jadi bener toh dugaan kita, ibu sengaja ngurangin daging pitiken, nambahin tepung ben katon akeh. Kowe jenenge nipu pelanggan, pantes kabeh wong kena neso. Kalau begini caranya, aku itu tidak mau beli lagi deh. Lebih baik cari ayam goreng di tempat lain saja. Meskipun sederhana daripada harus bayar mahal untuk tepung goreng yang disebut ayam kipas. Tunggu dulu Bapak Ibu, jangan buru-buru pergi. Kalau masalah harga bisa aku kasih diskon khusus hari ini deh. Aku bisa turunin jadi 15.000 per porsinya supaya kalian tetap mau beli di sini. Enggak Bu Rita, ini teh bukan soal diskonnya, tapi soal kejujuran. Kalau sekali aja ibu teh udah berbuat curang, siapa yang bisa menjamin kalau besok teh nggak bakalan turang lagi? Kami teh nggak bisa percaya gitu aja. Akhirnya para pelanggan satu persatu meninggalkan lapak ayam kipas Rita. Meskipun ia terus memanggil dan menawarkan berbagai macam potongan harga, tapi warga sudah terlanjur marah dan kecewa. 3 hari kemudian.
Beberapa hari kemudian warung Rita masih saja sepi. Setiap berjualan tidak pernah untung hingga akhirnya modal dan tabungannya untuk usaha miliknya habis. Aduh, udah beberapa hari ini aku bener-bener gak bisa jualan. Modal dagang habis total, stok daging ayam pun udah gak ada sama sekali. Sepinya pelanggan bikin kepalaku makin pening tiap hari. Kalau terus-terusan kayak gini, aku bisa bangkrut. Usaha ayam kipas peninggalan almarhum suamiku bisa hancur gitu aja. Aku gak boleh tinggal diem. Aku harus cari cara buat tetap bertahan. Oh iya, masih ada celengan di kamar yang udah aku simpen lama. Kayaknya isinya bisa aku pakai buat beli daging ayam lagi. Walaupun mungkin gak banyak, tapi seenggaknya cukup buat mulai jualan lagi. Rita masuk ke kamar kemudian mengambil celengan dengan penuh emosi. Ia memecahkan celengan itu hingga pecah berantakan. Akhirnya keluar juga uang ini. Meskipun cuma recehan, tapi kalau aku kumpulin semua pasti cukup buat beli daging ayam di pasar. Semoga aja ada pedagang yang mau jual dengan harga yang lebih murah. Aku yakin di pasar pasti ada yang jualan daging ayam lebih murah. Aku harus pintar nawar supaya recehan ini cukup. Cuma dengan cara ini aku bisa buka lagi lapak ayam kipas itu. Setelah mendapatkan uangnya, dia langsung pergi ke pasar untuk membeli daging ayam. Parto, aku datang lagi nih ke lapakmu. Tolonglah kasih aku harga lebih murah buat daging ayam. Modal yang aku punya sekarang benar-benar terbatas. Kalau kamu bisa kasih keringanan, aku janji deh bakalan selalu belanja di sini. Bu Rita, sudah berulang kali saya bilang harga daging ayam sekarang memang naik tinggi. Saya tidak bisa jual lebih murah. Saya tidak bisa jual lebih murah daripada modal saya sendiri. Sudah besar. Modal saya sendiri aja sudah besar. Kalau saya turunkan harga, saya itu yang bisa rugi. Tapi Parto, masa kamu tega sih lihat aku kesulitan kayak gini? Aku cuma pengen tetap bisa jualan ayam kipas. Kalau kamu kasih harga sedikit lebih rendah, aku masih bisa bertahan hidup dan usahaku nggak bakalan mati. Saya mengerti Bu Rita, tapi aturan pasar itu tidak bisa saya langgar. Kalau harga naik ya saya juga ikut naik lah. Semua pedagang sama saja. Jadi mohon ibu itu pahami posisi saya sebagai seorang penjual ya. Jadi kamu sama sekali nggak bisa kasih keringanan harga. Padahal aku udah berkali-kali loh jadi langgananmu. Jujur aja, aku tuh kecewa kalau ternyata kamu nggak punya rasa kasihan sedikit pun sama aku. Kalau ibu tidak percaya dengan apa yang saya katakan, ya silahkan saja ibu itu berkeliling ke seluruh pasar ini dulu. Coba cari pedagang lain yang mau menjual daging ayam lebih murah. Saya tuh yakin tidak akan ada yang berani deh. Ya udah, kalau emang gitu, aku bakalan buktiin sendiri. Aku bakalan keliling pasar cari penjual yang bisa kasih harga lebih murah. Kita lihat aja nanti siapa yang benar. Silahkan Bu Rita, saya itu tidak takut dengan tantangan itu. Karena saya itu tahu betul kondisi pasar sekarang ini. Semua harga daging ayam memang seragam. Tidak ada satupun yang lebih murah dari lapak ini. Akhirnya Rita pergi berkeliling pasar untuk mencari penjual daging ayam murah. Setelah berkeliling pasar selama beberapa jam, Rita akhirnya menemukan sebuah lapak kecil yang sepi para pembeli. Assalamualaikum. Wah, ternyata harga daging di sini murah banget ya. Bener-bener jauh di bawah harga pasar. Aku jadi langsung tertarik deh buat beli. Soalnya modal yang aku punya bener-bener terbatas. Waalaikumsalam Bu. Iya, benar, daging ini memang murah. Ibu serius mau membeli dalam jumlah banyak atau hanya sekedar coba dulu beberapa kilo saja? Tentu saja aku serius, Hanan. Kalau harganya semurah ini, aku bisa dapat stok banyak buat usaha ayam kipasku. Dengan begitu, aku bisa buka lagi lapak daganganku tanpa harus khawatir modalnya cepat habis. Tapi Bu Rita, sebelum ibu putuskan ada hal yang penting harus ibu ketahui. Daging ini bukan daging ayam biasa, melainkan daging ayam burung gagak. Jadi berbeda dengan yang biasa ibu beli di pasar. Apa? Burung gagak? Jadi ini bukan ayam kayak biasanya? Astaga, aku bener-bener gak nyangka. Pantes aja harganya bisa jauh lebih murah dari daging ayam. Betul Bu Rita, saya jujur sejak awal supaya tidak ada kesalahpahaman. Meskipun ini daging burung gagak, tapi kalau diolah dengan benar tetap bisa jadi makanan. Jadi sekarang keputusan itu ada di tangan ibu. Meskipun ini daging burung gagak, tapi kalau aku olah dan jual sebagai ayam kipas, pasti orang gak bakalan sadar. Yang penting harganya murah banget dan aku bisa dapat untung lebih besar. Jadi ibu tetap mau membeli daging burung gagak ini untuk dipakai usaha ayam kipas. Kalau benar begitu, saya bisa siapkan berapapun jumlah yang ibu perlukan hari ini.
Setelah membayar, Rita pun membawa pulang daging burung gagak itu dengan wajah penuh keyakinan. Keesokan harinya, Rita kembali berjualan, namun kali ini untuk menarik banyak pelanggan, Rita mengadakan diskon besar-besaran. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, mampir lagi nih ke lapak ayam kipas saya. Hari ini aku bakalan kasih harga spesial, jauh lebih murah dari biasanya. Rasanya tetap enak dan porsinya juga besar. Wah, Bu Rita, harganya teh bener-bener terjangkau pisan. Kalau biasanya teh satu porsi 20.000, hari ini kenapa bisa murah? Cuma 10 ribuan aja. Jadi saya teh tertarik buat beli beberapa porsi sekaligus. Betul toh, aku yo heran tapi seneng tenan nih soal teh harga murah ngene. Anak-anak ndek ngomong mesti seneng iki. Makanya aku bungkusin beberapa porsi ben bisa makan bareng. Iya Bu, Pak, aku sengaja kasih harga lebih murah biar semua orang bisa nikmatin ayam kipas ini. Gak usah khawatir soal rasa, tetap gurih dan renyah kok kayak biasa. Kalau rasanya enak begini, harganya murah, siapa yang tidak mau beli, Bu Rita? Bu Rita ini benar-benar pintar membuat orang seneng deh. Pantas saja dagangannya selalu ramai dan habis diborong. Alhamdulillah, aku seneng banget ngelihat semua pelanggan tersenyum puas. Bagiku, kepuasan kalian adalah hal terpenting. Karena itu, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik di lapak sederhana ini. Para pembeli terus berdatangan silih berganti membeli ayam kipas buatan Rita tanpa mengetahui bahwa daging yang mereka makan sebenarnya daging burung gagak. Wow, luar biasa banget hasil jualanku hari ini. Uang yang kuterima bahkan lebih banyak dari biasanya. Bahkan lebih banyak daripada waktu aku masih pakai daging ayam asli. Ternyata daging burung gagak yang aku beli dengan harga murah ini benar-benar bikin untung besar. Modal kecil bisa berubah jadi laba berlipat-lipat. Kalau begini caranya, aku nggak perlu lagi pusing mikirin harga ayam di pasar yang tiap hari naik. Aku cuma perlu terus beli daging burung gagak, lalu jual lagi sebagai ayam kipas. Para pembeli nggak bakal pernah curiga, malah mereka seneng karena harganya murah dan rasanya tetap gurih. Siang itu Rita sedang berada di sebuah ruko, tiba-tiba Bu Kia datang dari arah pintu masuk dan langsung mengenali Rita. Bu Rita, ternyata kita ketemu lagi di sini. Seneng banget deh bisa lihat ibu dengan wajah sumringah. Kayaknya usaha ayam kipas ibu makin sukses aja ya dari hari ke hari. Iya Bu Kia, alhamdulillah dagangan ayam kipas sekarang ramai banget. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan datang silih berganti tanpa henti. Rasanya aku kayak dapat berkah besar. Luar biasa Bu Rita, saya sebagai pelanggan setia ikut bangga. Saya sering loh dengar dari tetangga, katanya lapak ayam kipas ibu sekarang selalu penuh. Bahkan ada yang sampai antri panjang demi bisa kebagian. Oh iya Bu, semua itu tentu aja loh berkat doa dan dukungan dari pelanggan setia kayak ibu. Kalau tanpa kalian mungkin aja aku gak bisa bertahan sejauh ini. Jadi aku benar-benar berterima kasih. Tapi Bu Rita, saya jadi penasaran, sebenarnya apa rahasia kesuksesan ibu? Soalnya pedagang lain pada ngeluh harga ayam mahal, tapi ibu bisa jual lebih murah dan tetap untung besar. Itu luar biasa sekali Bu. Bu Kia ini terlalu muji. Aku cuma berusaha kerja keras aja. Kebetulan aku bisa dapat harga daging yang jauh lebih murah dari biasanya. Jadi aku masih bisa jual dengan harga terjangkau. Wah, begitu ya. Kalau memang begitu, tolong sekali Bu Rita. Apa bisa ibu tunjukin siapa penjualnya? Kebetulan saya mau ada hajatan besar di rumah, jadi butuh banyak daging dengan harga miring. Kalau soal itu Bu Kia, aku biasanya beli di tempat yang sama kok. Nggak ada yang istimewa, jadi ibu nggak perlu khawatir. Nanti kalau ada kesempatan, mungkin ibu bisa coba cari sendiri di pasar. Oh begitu, baiklah Bu Rita. Kalau gitu saya coba cari-cari sendiri aja. Terima kasih udah mau berbagi sedikit rahasia. Semoga usahanya makin maju dan rezekinya bertambah banyak ya. Amin, makasih banyak ya Bu Kia. Aku pamit dulu ya, masih ada urusan lain yang harus diselesain hari ini. Sampai jumpa lagi. Keesokan harinya Bu Kia datang ke pasar dan langsung menuju lapak Parto. Wajahnya terlihat penuh semangat karena ingin tahu lebih dalam soal harga daging murah yang pernah disebut oleh Rita.
Assalamualaikum Parto, aku kesini mau nanya sesuatu. Katanya ada yang jual daging ayam dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya. Aku penasaran banget, soalnya di rumah bentar lagi ada hajatan besar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Kia. Apa maksud Ibu ya? Saya malah kaget loh dengar Ibu bicara begitu. Setahu saya sih semua harga daging ayam sekarang itu sedang naik. Tidak ada satupun menjual yang bisa kasih harga lebih murah. Tapi kemarin aku sempat ngobrol sama Bu Rita di ruko. Katanya rahasia usahanya laris itu karena dapat daging ayam murah. Makanya aku kepikiran siapa penjualnya. Kalau benar ada harga yang murah seperti itu, aku tuh justru curiga loh Bu Kia. Jangan-jangan daging yang dipakai itu bukan daging ayam segar, melainkan ayam tiren. Karena hanya itu yang bisa lebih murah di pasaran. Ya ampun, masa sih Parto? Aku nggak percaya loh kalau Bu Rita sampai pakai ayam tiren. Apalagi usahanya sekarang kelihatan makin rame, pelanggannya banyak. Saya justru semakin ragu itu Bu Kia. Karena sudah beberapa hari ini semua pedagang ayam di sekitar pasar bilang mereka itu tidak pernah melihat Bu Rita membeli daging ayam di sini. Itu benar-benar janggal sih. Kalau gitu biar lebih jelas, aku coba beli ayam kipas Bu Rita dulu deh. Nanti aku bawa ke sini. Kamu yang nilai dagingnya gimana. Kamu kan lebih ngerti soal beginian. Baik Bu Kia, itu ide yang bagus sekali. Dengan begitu kita itu bisa tahu apa sebenarnya rahasia dagangan Bu Rita. Apakah benar-benar dia itu pakai ayam segar atau ada sesuatu yang disembunyikan. 2 jam kemudian. Bu Kia datang ke lapak Parto sambil membawa sebungkus ayam kipas yang tadi dibeli oleh Rita. Wajahnya terlihat serius karena ingin memastikan kecuriganya bersama Parto. Parto, ini ayam kipas Bu Rita yang tadi aku beli. Tolong periksa baik-baik ya. Aku mau tahu sebenarnya ini daging apa. Karena aku udah lama curiga dengan dagangannya. Baik Bu Kia, mari saya lihat dulu. Teksturnya agak aneh. Serat dagingnya tidak seperti ayam biasanya. Warnanya juga lebih pekat dan agak kehitaman di beberapa bagian sih. Maksudnya gimana Parto? Apa benar daging ini bukan ayam segar seperti yang selalu Bu Rita bilang ke pembelinya? Iya Bu, saya itu sudah mengenali ciri-ciri ini bukan daging ayam, melainkan daging burung gagak. Saya yakin 100% karena saya itu sudah puluhan tahun jadi pedagang daging dan tahu betul perbedaannya. Ya Tuhan, berarti selama ini Bu Rita jual ayam kipas dari daging burung gagak ke warga kampung. Pantas aja harganya murah banget. Astaga, ini benar-benar keterlaluan. Kita itu tidak bisa diam saja Bu Kia. Warga harus tahu kebenarannya. Ayo sekarang kita itu datangi warung ayam kipas Bu Rita dan ungkapkan semua di depan para pembelinya. Iya Parto, aku setuju. Aku juga nggak tega lihat orang-orang terus ketipu. Kita harus cepat ke sana sebelum makin banyak warga yang beli dagangan itu. 3 hari kemudian. Beberapa hari kemudian saat Rita pulang dari pasar setelah membeli daging burung gagak seperti biasanya, tiba-tiba gerombolan burung gagak datang menyerangnya. Aduh, sakit banget. Mereka nyakal aku terus. Aku nggak bisa ngelawan. Rita terus menjerit, tapi tidak ada seorang pun yang datang menolong. Dalam sekejap gerombolan burung gagak itu menghabiskan hingga hanya tersisa tulang belulang